Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita muliakan ini. Salam serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Mushola Al-Jihad menyampaikan kegiatan kajian subuh pada pagi hari ini tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2023. Tema kajian serial Sahabat, pelajaran dari kisah Su'aib bin Sinan Ar-Rumi. Materi kajian akan disampaikan oleh Ustadz Imam Taufik Al-Khotob MPDI. Untuk materi akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insya Allah setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM hendak menyampaikan bahwa setelah kajian nanti dimohon untuk para jamaah tetap ada di musola karena panitia sudah menyediakan sarapan. Dan untuk para jamaah yang baru mengikuti kajian pagi hari ini, dimohon untuk mengisi daftar hadir disertakan dengan nomor handphone untuk memudahkan informasi kajian berikutnya. Baik, mari kita dengarkan kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil ibroh. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hada nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah berikan kepada kita banyak-banyak nikmat di pagi hari ini sehingga dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kaki kita ini, mencatatnya sebagai amal ibadah di sisinya dan tetap sebagai amal ibadah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tak lupa kita senantiasa juga mendoakan kaum muslimin di belahan bumi Islam ini, di negeri-negeri yang saat ini sedang mengalami peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dan Allah berikan kepada mereka pahala yang besar, pahala syuhada dan pahala syahid. Pada subuh hari ini kita akan membahas dan mengambil ibrah, karena tidaklah suatu kisah itu disampaikan kecuali kita akan mengambil i'tibar di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kisah-kisah itu sebagai wejangan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai penguat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kisah sebagai salah satu di antara manhaj tarbiyah as-sakhsiyah. Manhaj atau metode
Nabi dalam mendidik para sahabat itu salah satunya dengan cara menyampaikan kisah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguatkan jalan-jalan dakwah nabinya juga menurunkan banyak kisah di dalam Quran. Bahkan kata para ulama, al-qasas fi Quran sulusun minal Quran. Kisah-kisah dalam Quran itu mencapai sepertiga isi Quran. Sehingga materi dalam pembentukan kepribadian Nabi dan Nabi membentuk kepribadian para sahabat dengan melalui kisah di antaranya. Maka subuh hari ini kita akan mengisahkan salah satu sisi kehidupan dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Tadi disebutkan di awal bahwa kajian ini di situ disebutkan nama Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib putra Sinan dari negeri Romawi. Tetapi kalau kita lihat dari namanya ini, Suhaib bin Sinan, ini seolah-olah tidak ada sama sekali kekhasan Romawinya, Pak. Misalkan George itu Romawi misalkan. Ini tidak ada. Suhaib ibnu Sinan. Karena memang Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini sesungguhnya bukan orang Romawi. Meskipun julukan beliau adalah Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti negeri, berasal dari negeri Romawi. Tetapi memang itulah julukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam salah satu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada 4 orang pendahulu atau ada 4 orang pelopor. Pelopor apa yang dimaksud di sini? Yaitu pelopor dalam keislaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana sabiqul Arab." Aku adalah pelopor dari bangsa Arab yang mewakili bangsa Arab dalam berislam. Itu aku. Kemudian Syuhaibu sabiqur Rum. Adapun pelopor yang pertama kali masuk Islam dari mewakili bangsa Romawi adalah Suhaib yang akan kita kisahkan ini. Kemudian wa Bilalu sabiqul Habasyah. Sahabat Bilal adalah pendahulu yang mewakili bangsa Habasyah sebagai pelopor dalam Islam. Yang masuk Islam pertama dari negeri Habasyah adalah sahabat Bilal. Karena Bilal dari negeri Habasyah muasalnya. Dan wa Salman Al-Farisi adalah sabiqul Faras. Salah seorang sahabat yang mewakili dari pelopor pendahulu keislaman dari negeri Persia. Nabi menyebutkan 4 nama ini termasuk diri beliau, menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki sikap yang menonjol mewakili negara masing-masing, menonjol dalam keislaman, karena memang merekalah yang pertama-tama masuk dalam Islam. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, di situ Nabi sebutkan sebagai sabiqur Rum, pendahulunya orang-orang Romawi. Meskipun Nabi SAW tahu bahwa sesungguhnya Suhaib sendiri bukan orang Romawi. Para ulama menyebutkan sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Asakir mengatakan, Suhaib ini nama lengkapnya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abdu Amrin. Ini nama-nama Arab semua, Pak, ya. Bin Uqail bin Amir, dikenal dengan nama Abu Yahya. Abu Yahya. Wa yuqalu Abu Ghassan, ada juga yang mengatakan Abu Ghassan. Ini adalah kunyah daripada sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. An-Namri Ar-Rumi Al-Badri Al-Muhajiri. Beliau lahir di
Namri atau tinggal lama di Namri, juga di negeri Romawi, juga beliau adalah salah satu di antara mujahidin di perang Badar dan salah satu di antara sahabat yang ikut dalam hijrah dan mendapatkan ujian pada peristiwa hijrah. Dan ini insyaallah yang akan kita tekankan adalah kisah tentang bagaimana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mendapatkan keutamaan dalam hijrahnya. Sahabat inilah yang akan kita bahas karena salah satu penggalan kehidupan Suhaib ini nanti sampai turun ayat dalam Quran yang memuji tentang sikap Suhaib di dalam pengorbanannya untuk Allah dan Rasulnya. Allah turunkan satu ayat yang ayat itu memuji sikap Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Betapa mulianya seseorang manusia apabila Allah sengaja menurunkan sebuah ayat untuk kepribadiannya, untuk memuji tentang kebaikannya, menjadikan saksi tentang bahwasanya manusia ini adalah penduduk jannah. Sungguh mulia manusia yang dipersaksikan melalui kalamullah Al-Quranul Karim. Termasuk salah satunya nanti adalah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Nanti kalau kita menemukan pembahasan dari buku-buku tentang biografi beliau, maka nanti memang akan terjadi khilaf di antara para ulama tentang nama beliau. Nama beliau ini lengkapnya siapa? Ada yang mengatakan nama aslinya memang Suhaib, ada yang mengatakan nama aslinya adalah Khalid, ada yang mengatakan nama aslinya adalah Tufail. Tetapi yang masyhur kita kenal beliau dengan nama Suhaib bin Sinan bin Malik. Para hadirin yang Allah muliakan, Suhaib ini sesungguhnya adalah orang yang sudah bertemu Nabi dan bersahabat dengan Nabi SAW sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad. Bahkan kata Suhaib, berdasarkan riwayat dari putranya, Soifi bin Suhaib. Soifi bin Suhaib an abihi. Soifi bin Suhaib dapat informasi dari bapaknya, Suhaib sendiri. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahibtun Nabi, aku sudah menjadi sahabat Nabi SAW qabla ayyuha ilaihi, sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Jadi sudah berteman dengan Nabi SAW sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Pertemanan ini sudah berlangsung sejauh itu. Artinya pengenalan Suhaib kepada Nabi SAW itu sudah lama. Nanti kita akan menyebutkan mengapa Suhaib ini memiliki gelar Ar-Rumi, tapi ada juga satu sisi hal yang menarik. Tadi disebutkan di awal nama Suhaib itu adalah punya kunyah. Kunyahnya adalah Aba Yahya atau bapaknya Yahya. Padahal Suhaib ini tidak punya putra yang namanya Yahya. Maka ketika putranya Suhaib namanya Hamzah itu meriwayatkan tentang hal ini, dia mengatakan, aku dapatkan informasi dari ayahku bahwasanya kannaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Yahya. Suhaib pernah mengatakan, bapakku pernah mengatakan, aku pernah diberikan kunyah oleh Nabi, kata Suhaib, dengan nama Abu Yahya. Inilah nanti yang membuat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an protes atau menanyakan kepada Suhaib, antum dapat nama dari mana Abu Yahya? Padahal nama-nama putramu tidak ada yang namanya Yahya. Maka nanti Suhaib mengatakan, kannaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kunyah aku bukan aku, tetapi Nabilah yang memberikan kunyah itu. Artinya Nabi memberikan kunyah ini, julukan yang baik, dan orang itu dulu sangat senang apabila diberi nama dan diberi julukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan keutamaan. Ketika Nabi memberikan julukan kepada fulan, misalkan fulan adalah Sayyifullah, fulan adalah pedangnya Allah, itu orang sangat bangga, orang sangat merasa
tersanjung hatinya ketika Nabi SAW memuji. Dan itu salah satu bentuk di antara cara Nabi SAW untuk memberikan kehormatan kepada beberapa sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW agar diperhatikan oleh yang lain untuk dijadikan pelajaran. Hadirin yang Allah muliakan, dari sisi senioritas, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat senior tentunya. Meskipun tidak banyak dikenal oleh kaum muslimin atau tidak banyak diungkapkan oleh kaum muslimin. Ketika para sahabat berbondong-bondong di awal-awal masuk Islam dalam dakwah fase Syria dan Jahriyah, maka Suhaib ini di antara sekitar 30 orang, maka di antaranya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau berislam nanti ketika beliau bertemu dengan salah seorang sahabatnya namanya Amir bin Yasir. Ammar bin Yasir. Nah, ini masuk Islamnya bersamaan. Misalkan sebagaimana Ammar bin Yasir meriwayatkan, ya, an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Amir. Salah satu putra Ammar bin Yasir, Abu Ubaidah, mengisahkan an abihi, dari ayahnya. Berarti ini perkataan Ammar bin Yasir sendiri. Qala Ammar, kata Ammar bin Yasir, aku pernah berjumpa dengan Suhaib ala babi Daril Arqam, di depan pintu rumah Darul Arqam waktu itu. Berarti ini berislamnya masih fase dakwah Syriah, ya, perang sembunyi-sembunyi, karena Nabi masih berkonsentrasi di rumah Darul Arqam yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Ternyata di situ ada tempat sebagai bertemunya Nabi, dan Nabi mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di tempat ini, di rumah Darul Arqam ini. Arqam bil Abil Arqam, salah seorang rumah sahabat. Wa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumah itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua bertemu, kemudian menyampaikan kenapa kamu sampai di sini? Aku ingin bertemu Nabi. Ada apa yang bertemu Nabi? Aku ingin masuk Islam. Sama dengan saya pun demikian. Kalau begitu mari kita masuk. Maka fadakhalna, kami berdua pun masuk. Fa'arada alaina al-Islam, fa'aslamna, maka Nabi menawarkan kepada kami berdua Islam. Kami pun masuk Islam. Artinya berislamnya Ammar bin Yasir dan berislamnya sahabat Suhaib itu di depan Nabi langsung di hadapan Nabi, dan berislam tanpa perantara sahabat yang lain. Ada sahabat yang melalui perantara sahabat diislamkannya, ada yang langsung di depan Nabi. Maka Suhaib ini termasuk yang langsung di depan Nabi. Summa makasna yauman ala dzalika hatta amsayna, kami sampai tinggal agak lama di rumah tersebut sampai jelang-jelang waktu sore hari. Fa kharajna, sudah mau jelang malam itu kami keluar. Wa nahnu mustakhfun, kami keluar dalam kondisi ketakutan. Jadi memang kondisinya mencekam karena orang-orang Quraisy belum menerima Islam. Sehingga mereka pun berislam dengan mustakhfun, dengan penuh rasa ketakutan, berislam dengan sembunyi-sembunyi. Nah, Suhaib bin Sinan ini, kalau kita tadi sebutkan mengapa beliau dijuluki dengan nama Ar-Rumi. Ya, Ar-Rumi itu biasanya misalkan Al-Farisi, berarti dari negeri Persia gitu Pak ya. Ini berarti menunjukkan tentang asal muasal tempat. Tempatnya dari mana, asalnya dari mana. Dari namanya memang banyak yang mengira sahabat ini berasal dari bangsa Romawi. Padahal ia bukan dari bangsa tersebut. Lantas bagaimana Suhaib bisa dikenal sebagai Ar-Rumi itu? Padahal beliau nanti lama tinggal di kota Mekah. Di akhir hayatnya bahkan Suhaib meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Dan bagaimana Suhaib bisa bertemu Nabi? Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, sudah bertemu Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, para hadirin yang Allah muliakan, Suhaib ini
itu kalau dari sisi perawakan sebenarnya juga unik perawakannya. Sebelum saya sebutkan dari bagaimana kisahnya. Karena kata para ahli sejarah, sebagaimana Imam Ibnu Sa'ad, bahwasanya di antara sisi fisik ya, dan juga dinukil oleh Imam Al-Baghawi annahu kana ahmaru syadid as-suhubah tashubuha hamra. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini memang perawakannya itu apa bahasa kita Pak ya? Kulitnya itu kemerah-merahan. Nah, kayak apa namanya? Kayak orang-orang Romawi juga ya, yang kekuning-kuningan, kemerah-merahan seperti itu. Rambutnya tebal, wa kana kathiru sya'ru ra'si, rambutnya juga penuh tebal, apalagi yakhdabu bil hina, dikasih hina. Hina itu apa namanya? Tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan warna rambutnya pirang. Ya. Kalau dicampur dengan hina dengan katam, maka Nabi SAW itu memerintahkan kepada sahabat kalau ingin merubah warna rambut maka rubahlah dengan al-hina wal katam, dicampur. Kalau hina warna merah, katam itu warna hitam. Kalau warna hitam saja kan tidak boleh, Nabi melarang. Maka agar rambut itu tidak berwarna hitam, maka dicampur dengan warna merah sehingga warna itu tidak merah betul dan tidak hitam betul. Apa namanya? Pirang-pirang seperti itu. Itu diperbolehkan dalam Islam. Maka ketika Nabi melihat Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, itu semua rambutnya itu sudah putih-putih semuanya. Maka kemudian Nabi sarankan agar dirubah warna putihnya menjadi warna pirang, kemerah-merahan. Berkhidab, namanya berkhidab. Adapun Nabi SAW, beliau tidak berkhidab atau tidak menyemir rambutnya karena memang rambut beliau hitam ya. Rambut beliau ini ada sahabat Nabi yang menghitung Pak, kalau rambut Nabi itu bahagian mana yang ada warna putih-putihnya. Nah, jadi nanti ini juga termasuk di antara keunikan dari ciri khas Nabi SAW itu bisa dilihat dari rambutnya. Maka kalau bermimpi temu Nabi itu dilihat dari sifat rambutnya, itu orang sudah kenal. Di antaranya memang sahabat bahkan sampai menghitung bahwasanya uban Nabi itu berjumlah tidak lebih dari isyrina sya'ratan bayda, 20 lembar yang berwarna putih. Jadi memang rambut Nabi kan tebal sekali, tebal, bagus. Hanya sekitar 20 lembar saja yang berwarna putih sampai beliau wafat itu. Maka kalau ada orang bermimpi bertemu Nabi, semuanya wajahnya, rambutnya putih, jenggotnya putih, nah, sudah pasti itu mimpi dari syaitan. Karena mimpinya tidak cocok dengan nas. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika tidak belajar sifat fisik Nabi, maka salah ketika melihat dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semua orang bisa mengaku-ngaku Pak ya. Syaitan pun bisa mengaku-ngaku. Tapi kalau orang tahu tentang sifat Nabi, maka dia bisa mengenal. Makanya ketika sahabat Ibnu Abbas ditanya oleh tabi'in, tadi malam aku bermimpi bertemu Nabi, kata sahabat Ibnu Abbas, tunggu dulu. Sifhum lana. Coba kisahkan, sifatkan kepada kami. Gimana itu kamu melihat Nabi dalam mimpi? Sahabat Ibnu Abbas enggak langsung percaya. Lihat, sifatkan dulu ketika mimpi bagaimana wajah Nabi itu, bagaimana perawakannya, bagaimana. Kalau penggambarannya sesuai dengan yang dilihat Ibnu Abbas, maka mimpimu benar. Nah, sekarang orang banyak bermimpi, tapi kita banyak nggak nanya. Mimpi ketemu Nabi, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Bagaimana Nabi? Nabi bawa tongkat, jalannya agak sedikit pelan, agak karena sudah tua Nabi bungkuk. Sudah fitnah sekali Nabi bungkuk, kemudian jalannya pelan, rambutnya putih, jenggotnya sudah putih, itu sudah fitnah. Nabi itu ada rambut, ada jambang, ada janggut, itu tempat tumbuhnya
warna putih. Itu 20 itu dibagi rambut, jambang Nabi, brewoknya sama lihyahnya. Dibagi-bagi itu, Pak. Artinya memang tidak putihnya sedikit. Makanya Nabi la yahtadib, tidak pakai minyak rambut. Tidak perlu meminyaki rambutnya untuk berubah jadi kuning gitu ya, karena emang rambutnya masih hitam. Masih hitam sampai beliau wafat, rambut beliau masih hitam sebagaimana kesaksian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Suhaib ini rambutnya juga hitam. Nah, rambutnya lebat ya, tapi beliau berhina. Ada warna kemerah-merahan. Maka orang pun akan mengira, wah Suhaib ini memang orang Romawi karena memang fisiknya pun Romawi betul gitu. Apalagi kalau sudah ngomong, berbicara, maka lahjah yang keluar itu bahasa Arabnya bahasa Arab Romawi-Romawian gitu. Tidak fushah lidahnya itu karena sudah lama tinggal di sana. Maka Suhaib ini sesungguhnya memang anak dari salah seorang Arab. Tetapi bapaknya itu Sinan bin Malik itu beliau bukan bekerja atau bukan tinggal di Makkah, tetapi tinggalnya itu di negerinya Persia. Di salah satu daerah di negeri Persia. Karena memang ayahnya itu sendiri itu orang besar sebenarnya. Salah satu di antara pejabat-pejabat yang berkoalisi dengan orang-orang Persia, membantu orang Persia. Karena dulu bangsa Arab itu pecah. Ada yang ikut Persia, ada yang ikut Romawi. Kalau Romawi menang, orang Arab ikut Romawi. Kalau Persia lagi naik daun, ikut Persia gitu ya. Ini memang kebiasaan. Kepada siapa kita akan nyaplok itu, nyangkutnya. Karena memang bangsa Arab waktu itu belum bangsa yang besar. Masih tidak menjadi bangsa yang dilihat sebagai bangsa yang berkekuatan, berpengaruh, tidak. Tapi memang mengikuti bangsa yang besar. Maka ayahnya ini menjadi hakim dan waktu Suhaib umurnya masih sangat kecil. Ada yang mengatakan kurang dari 5 tahun atau 5 tahun lebih. Artinya masih anak-anak sekali. Waktu itu Romawi menyerang Persia. Nah, Suhaib inilah menjadi salah satu di antara budak yang tertawan. Anak yang diambil jadi budak dan ditawan oleh orang Romawi. Maka dibawa oleh orang Romawi ke negerinya. Tinggal di sana sejak kecil, bahasanya pun sudah lama-lama berubah, sampai usia kurang lebih belasan tahun, ya Suhaib sudah dewasa, maka Suhaib ini ya, menjadi budak. Dan mengapa bisa kembali ke Mekah? Tuannya itu berjual beli. Karena tuannya ini orang Romawi berjual beli dengan salah seorang kaya raya di kota Mekah namanya Abdullah bin Jada'an. Nanti ini salah satu Abdullah bin Jada'an ini disebut dalam hadis Nabi nih Pak. Meskipun hadis Nabi menyebutnya negatif. Tetapi saya sebutkan nanti. Abdullah bin Jada'an ini orang kaya Mekah yang dia membeli Suhaib. Kata Abdullah bin Jada'an ini melihat Suhaib ini kayaknya ini berpotensi orangnya, bukan budak biasa ini. Ya. Karena ketika lihat Suhaib dari sisinya, wajahnya, kemudian postur tubuhnya, ini kayaknya cocok jadi budak saya. Abdullah bin Jada'an, maka dijual dengan harga yang tinggi kepada Abdullah bin Jada'an, dibawalah ke Mekah. Ketika sudah sampai di Mekah, Abdullah bin Jada'an ini memang melihat Suhaib itu anak muda yang tangkas, Pak. Dikasih peralatan tempur, cepat menguasai pedangnya, terutama panah. Cepat menguasai, dikasih uang, untung. Jadi anaknya cerdas, tangkas, dan menghasilkan. Sampai-sampai Abdullah bin Jada'an ini merasa kayaknya nggak cocok ini jadi budak. Gitu ya. Harusnya merdeka karena memang seperti orang merdeka. Bukan orang yang manut-manut saja kepada tuannya gitu ya, yang bukan orang yang tipe begitu tapi tipenya tuh aktif, kreatif. Sehingga kata Abdullah bin Jada'an ini pasnya jadi seorang yang merdeka.
Memang ini tidak biasa Pak di bangsa Arab, orang Arab itu memerdekakan budak. Karena mereka memang orang yang memperbudak orang. Bangsa yang memperbudak. Maka ketika Abdullah bin Jad'an ini memerdekakan budak, itulah sikap bahasa kita orang baik itu sebutannya apa? Dermawannya seorang Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini sebenarnya orang miskin dulunya, orang yang miskin. Mohon maaf, dulu juga dikucilkan oleh bangsa Arab. Tapi kemudian menjadi orang yang kaya raya setelah menemukan harta karun ya, milik bangsa-bangsa sebelumnya di gunung-gunung di lembah Mekah. Tidak disebutkan milik siapa, tapi yang jelas Abdullah bin Jad'an jadi orang kaya raya. Kaya raya dan baik sampai-sampai memerdekakan budak. Ya, sekelas Abu Jahal ya. Sekelas Abu Lahab, Abu Sufyan itu tidak memerdekakan budak begitu saja. Ini memerdekakan budak tanpa bayaran. Orang yang sangat baik dalam kriteria orang-orang Arab. Sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu nanya kepada Rasul. Ini gimana ini? Dalam Sahih Muslim disebutkan anna Aisyah qalat, ibunda Aisyah nanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ibna Jad'an kana yut'imu ta'am." Ya, wa yukri al-dhaif fa hal yanfa'uhu dzalika yaumal qiyamah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, Abdullah bin Jad'an itu orangnya suka ngasih makan. Royal. Ya, bangsa Arab itu kalau di rumahnya selalu kenyang. Dan wa yukri al-dhaif, dan selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan tamu. Kalau tamunya memang lapar dikasih uang, tamunya butuh uang, tidak miskin dikasih uang. Masya Allah, ini sampai-sampai ibunda Aisyah itu nanya kepada Rasul membuktikan orang ini memang masyhur terkenal dengan kebaikannya, Abdullah bin Jad'an. Tetapi kemudian sampai-sampai ibunda Aisyah nanya, apakah nanti itu berpengaruh di hari kiamat nanti? Kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jad'an itu kepada manusia itu berpengaruh tidak? Kata Rasulullah SAW, faqala la, tidak berpengaruh. Maka itulah nikmatnya kita diberikan nikmat iman. Masya Allah. Kita syukuri, kita rawat. Karena ketika nikmat iman itu dipindahkan ke orang lain, sengsara kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Hati kita berada di jari jemari Allah. Yuqallibu ma yasha. Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya ketika orang dikasih iman, bersyukur. Ini orang baik, toleran, orang paling kaya, tapi tidak dititipi iman. Padahal baik sekali orangnya. Ya, mungkin kayak Bunda Teresa gitu Pak ya, yang dapat Nobel kemanusiaan, masuk ke negeri-negeri Afrika, ngasih bantuan, ngasih ini. Jarang ada orang seperti itu. Tapi dia bukan muslim. Posisinya kata Nabi SAW, innahu la, tidak bermanfaat. Karena innahu lam yaqul yauman, karena Abdullah bin Jad'an itu tidak pernah mengatakan Rabbil firli khati'ati yauman. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku ya untuk hari nanti, hari berbangkit nanti. Abdullah bin Jad'an enggak pernah taubat dengan kesyirikannya itu. Tidak pernah mau mengakui dirinya melakukan kesyirikan dan itu salah. Meskipun orang baik. Tapi kalau berakidah dengan akidah agama yang lain, sudah selesai. Baik dunia, tapi tidak baik di akhirat. Nah, sehingga Abdullah bin Jad'an ini memerdekakan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, jadilah Suhaib manusia merdeka. Dan beliau berniaga menjadi orang yang memiliki harta cukup banyak, ya. Dan sampai nanti Suhaib bin Ar-Rumi ini nanti menjadi tokoh dalam dua hal, tokoh ahli berperang dan tokoh yang banyak harta. Nah, ini Suhaib. Makanya dari sisi kesetiaan Suhaib kepada Nabi, ini karena beliau orang yang memiliki kemampuan dalam bertempur, kemampuan dalam berjihad. Suhaib mengatakan, aku tidak pernah menyaksikan masyhadan qattun illa kuntu hadiruhu.
peristiwa-peristiwa besar selain pasti aku ada di dalamnya. Kata Syuaib, walam yubayyi bai'atan illa kuntu hadiruha. Tidak ada baiat di masa Nabi kecuali aku pasti ada dalamnya. Walam yasri sariyatan qattun illa kuntu hadiruha. Dan tidak ada utusan perang kecil, ekspedisi perang kecil, itu pasti aku ada di dalamnya. Walam ghazatan illa kuntu fiha an yaminihi aw shimalihi. Dan tidaklah ada perang besar, perang maksudnya perang tadi ya, sariyah itu perang-perang kecil. Ini perang jumlah besar, aku pasti juga ada di dalamnya. Baik di kanan Nabi atau di kiri Nabi, atau aku berada di belakang Nabi, di depan Nabi atau di belakang Nabi. Artinya Syuaib ini selalu berada dalam perintah Nabi dan semuanya beliau lakukan. Ini kesetiaan Syuaib kepada Nabi SAW. Sampailah peristiwa yang disebut dengan peristiwa hijrah. Ini akan menjadi puncak kisah ini, yaitu kisah yang tadi kita sebutkan, turun sebuah ayat untuk sahabat Syuaib. Ayat itu berbunyi, wa minan nas, dan di antara manusia, may yashri nafsahu, ada di antara mereka yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Allah ini ada manusia yang berjualan, menjual dirinya untuk Allah. Dalam ayat lain, ada istilahnya menjual atau istilahnya Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin. Kalau ishtara berarti Allah yang membeli. Kalau ini mayyashri, manusianya yang menjual. Artinya ada manusia yang melakukan transaksi kepada Allah. Jual beli kepada Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah maha baik kepada hamba-hambanya yang berjual beli ini. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berjual beli ini dengan menunjukkan sifatnya wallahu ra'ufun. Dan Allah memiliki sikap ra'uf. Sangat baik kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah yashri nafsahu, menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memuji sikap Syuaib bin Sinan Ar-Rumi. Kita akan potong kisah Syuaib ya, sampai ke masa hijrah. Syuaib bin Sinan Ar-Rumi mengisahkan tentang dirinya ketika turun perintah untuk hijrah. Karena perintah hijrah ini perintah yang wajib untuk seluruh orang-orang mukmin yang mampu untuk hijrah. Kecuali mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah, yang belum bisa hijrah karena ditawan atau karena diembargo dan sebagainya, maka hijrahnya menjadi gugur kewajiban. Tetapi yang tidak ada halangan-halangan, kaum muslimin semuanya berhijrah. Syuaib termasuk hijrah yang agak terlambat sedikit. Nabi sudah berhijrah, Umar sudah berhijrah, para sahabat-sahabat sudah berhijrah. Syuaib agak terlambat. Ada yang mengatakan Syuaib nanti berhijrah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada juga mengatakan berangkat sendiri, mungkin bertemu di tengah jalan. Syuaib mengisahkan tentang hijrahnya. Karena hijrah itu semua sahabat mendapatkan ujian, tekanan, dan tidak ada hijrah yang sambil senyum-senyum atau sambil nyantai. Bahasa kita sekarang apa tuh Pak? Relax, jalan-jalan yuk. Enggak, ini bukan jalan-jalan. Perjalanan jauh yang tidak bermuatan jalan-jalan. Perjalanan jauh dalam kondisi terusir. Tidak mampu lagi kaum muslimin untuk hidup di sana, menegakkan agama itu sudah tidak bisa, semua pintu terkunci. Akhirnya mereka memilih untuk berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah terjadi nanti Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua. Nah, sahabat Syuaib inilah salah satu riwayat menyebutkan yang mengisahkan tentang perintah hijrah juga. Hadis yang menyebutkan tentang hijrah di antara diriwayatkan oleh sahabat Syuaib. Ya. Maka
Ketika Nabi hijrah, sahabat sudah berbondong-bondong hijrah, maka turun perintah hijrah kedua khusus untuk Nabi. Ada hijrah untuk sahabat. Nabi kumpulkan para sahabat di masjid. Nabi katakan, tadi malam aku sudah bermimpi di sebuah negeri fihi nakhlah bainal labatain. Di dalamnya banyak tertanam pohon-pohon kurma di antara dua lembah. Itulah tempat hijrah kalian. Berangkatlah kalian, kata Nabi. Maka sahabat pun hijrah di lembah, di bumi yang banyak pohon kurma. Nah, di bumi itu adalah Madinah, karena Madinah lah yang paling banyak pohon kurma dan sangat subur. Sahabat hijrah ke sana. Sahabat semua hijrah diam-diam. Termasuk Suhaib. Suhaib menyiapkan hartanya, Suhaib menyiapkan yang selama ini sudah beliau miliki, disimpan di tempat yang rapat, tidak ada yang tahu. Jangan sampai orang-orang musyrikin mengambil harta mereka. Karena setiap yang berangkat bawa harta oleh orang musyrikin dicegat, dirampas hartanya. Silakan hijrah sendiri. Ada yang bahkan dibunuh. Ada yang anaknya diambil, istrinya diambil, hijrahnya seorang diri, laki-laki. Macam-macam. Ada yang hijrah di jalan, wafat di jalan. Nah, Suhaib pun demikian, disimpan semua hartanya, maka Suhaib berjalan. Qadarullah, kata Syuhaib, taba'ahu nafaran minal musyrikin. Tiba-tiba berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang sudah mencegat. Musyrikin banyak orang. Maka kemudian terjadilah dialog. Dan Syuhaib mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mencegatnya, ya ma'syara Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, inni man armakum. Sesungguhnya akulah orang yang paling baik dalam memanah di antara kalian. Wala tasiluna ilayya hatta armikum bikulli syahmin ma'i. Tidak ada yang boleh melangkahkan kakinya ke depan, pasti kalian akan aku panah dengan apa yang ada pada diriku ini. Anak-anak panah yang pada diriku akan aku panah kalian. Summa adribukum bisayfi. Kalau sudah anak panah itu habis semuanya, ini masih ada pedang. Aku akan hadapi kalian semua dengan pedangku ini. Wah, menantang sekian orang, jumlah banyak sendirian. Ini tentu sesuatu yang besar. Maka kata orang-orang Quraisy, nanti dalam riwayat yang lain mengatakan, wahai Suhaib, dulu engkau masuk ke kota kami ini dalam kondisi miskin, tidak punya harta, engkau budak. Ingat itu. Sekarang engkau mau hijrah begitu saja? Kalla, tidak akan pernah kami biarkan. Enak saja kamu hijrah. Kamu sudah menjadi kaya di negeri kami. Dulunya engkau seorang budak. Sekarang engkau mau hijrah begitu saja? Tidak akan kami biarkan. Tidak akan. Maka kata Syuhaib, nampaknya memang mereka ini menyukai harta. Maka Syuhaib mengajukan dua opsi. Opsi kedua adalah tadi perang 1 lawan 1 menghadapi Syuhaib. Mau yang mati siapa? Apakah Syuhaib sendiri atau mereka? Tetapi bagi Syuhaib ini kan kalau dihadapi mereka bisa jadi Syuhaib mati atau mereka akan mati. Kalau Syuhaib memerangi mereka bisa jadi Syuhaib tidak bertemu Nabi di Madinah. Maka Syuhaib ini bayangan beliau adalah aku harus tiba di Madinah, harus bersama Nabi, harus mengikuti kelangsungan dakwah Islam ini bersama Nabi, harus menyongsong Islam bersama Nabi. Jadi bayangannya tuh hijrah saja. Bagaimana caranya aku harus bisa hijrah? Aku tidak betah tinggal di negeri ini. Di negeri yang penuh dengan kesyirikan dan orang-orang ditekan untuk melakukan hal kesyirikan yang sama. Maka Syuhaib mengajukan opsi. Fa in kuntum turiduna mali dallalatukum alaihi. Sekarang begini saja. Kalau kalian memang ingin hartaku, aku tunjukkan di mana aku menyimpan hartaku. Faradu fa'ahadahum wa dallahum. Maka mereka pun bersepakat, oh ya, kalau memang kamu bisa menunjukkan di mana engkau menyimpan harta, kami setuju. Kita sepakat. Dan kemudian Syuhaib pun, ya sudah. Kalau demikian yang kalian minta, maka aku akan berikan clue di mana aku menyimpan harta ini dan kalian tinggalkan aku, biarkan aku hijrah.
Maka Suhaib pun wadallahum, menunjukkan di mana hartanya, hartaku berada di sini, sini, sini. Aku simpan di sini. Ya. Falamma jaa faraja'u fa akhadhu mal. Maka mereka pun kemudian pulang berhamburan. Oh, duluan Pak nyari hartanya. Nah, siapa yang dapat harta paling banyak ini nanti kan? Duluan mereka kencar kembali ke rumah Suhaib, mencari di mana letaknya, sementara Suhaib pun berjalan. Artinya Suhaib pergi ke Madinah ini dengan modal semua hidupnya di Mekah diberikan untuk orang-orang Quraisy yang telah menghalang-halanginya menuju hijrah. Kekayaannya sudah habis. Tinggallah dia berjalan, di tengah jalan bertemu sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagian riwayat mengatakan demikian. Kemudian sampailah di Madinah. Sebelum Suhaib tiba di Madinah, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa anzalallahu jalla wa ala, Allah menurunkan sebuah surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah, dalam kalimat wa minan nas. Dan di antara manusia-manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah, ada di antara mereka yang menjual miliknya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah sangat baik kepada hamba-hamba ini. Hamba-hamba yang melakukan jual beli ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya pertama ayat turun memuji Syuaib. Kedua, di sini Allah menyebutkan Allah Maha Baik. Kebaikan apakah yang nanti akan Allah berikan kepada Syuaib? Nanti ini hijrah dengan kebaikan Allah ini, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada sahabat-sahabat yang hijrah, termasuk sahabat Syuaib ini. Maka ketika Allah memuji sikap Syuaib ini dalam Quran, Nabi SAW ketika bertemu dengan Syuaib, langsung Nabi memberi informasi, wahai Syuaib, ya, dalam beberapa riwayat, Rabihal bait. Wahai Syuaib, Rabihal bait. Diulang sampai 3 kali, wahai Syuaib, Rabihal bait. Sungguh perdaganganmu untung besar. Syuaib, perdaganganmu sudah untung besar, sudah untung besar. Syuaib hanya bisa terdiam. Enggak tahu apa maksud Nabi, perdagangan apa? Aku datang ke Madinah ini tidak ada sedikit pun aku tengah jalan berdagang. Maka perdagangan apa yang sudah untung ini? Bukankah aku kalau berhitung secara angka aku sudah rugi, semua hartaku habis untuk hijrah? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menurunkan sebuah ayat untukmu. Dibacakan ayat ini. Maka Suhaib pun menangis. Kemudian kata Nabi SAW, perdaganganmu, apa yang engkau korbankan untuk jihad, untuk hijrah, itulah pengorbanan, itulah perdaganganmu. Dan Allah membeli perdaganganmu dengan untung yang besar. Maka engkau, wahai Suhaib, telah untung besar. Maka Suhaib pun baru paham bahwasannya apa yang beliau korbankan untuk Allah, untuk hijrah kepada Rasulnya, Allah terima. Maka kata para ulama, jika seseorang ingin berjual beli yang tidak akan pernah rugi, maka berjual belilah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan jual beli kepada Allah sebagai jual beli yang lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Ini menunjukkan siapa yang berjual beli dengan Allah, maka Allah akan catat sebagai amal ibadah. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Maha baik dengan hamba-hambanya. Nah, kebaikan inilah sedang Allah berikan. Maka ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini nanti meninggal ya di Madinah setelah wafatnya Umar, setelah wafatnya khalifah, ini Suhaib ini menjadi orang yang kaya. Allah gantikan hartanya menjadi harta yang muncul lagi, tumbuh lagi dengan harta yang lain. Allah tidak biarkan dirinya dalam hijrahnya itu meninggalkan harta begitu saja untuk Allah dan Rasulnya, kemudian tidak Allah berikan yang terbaik bagi dirinya. Allah menggantinya ternyata. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, baddalakallah, Allah akan mengganti dirimu dengan sesuatu yang khairun laka minhu, yang jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Maka harta yang ditinggalkan diganti dengan harta lagi yang lebih berkah. Sampai-sampai tadi
Umar bin Khattab itu protes dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Protesnya ini bukan protes yang buruk Pak ya, tapi kata Umar bin Khattab, ada 3 hal yang aku kritisi pada dirimu wahai Suhaib. Kata Umar, iktanaita wa laysa laka walad, engkau punya kunyah yang di situ tidak ada nama anakmu. 1. Tadi Aba Yahya. Wa intamaita ilal Arab wa anta minar Rum, engkau mengatakan dari negeri Arab. Nasabmu nasab Arab, tapi kan kamu dari Romawi. Wa fika sarafun fi ta'am, engkau ini termasuk orang yang israf, berlebih-lebihan dalam makanan. Karena setiap hari terbuka pintu rumah Suhaib untuk semua manusia yang mau makan. Yang mau makan datang ke rumah. Jadi lebih hebat dari tuannya dulu, siapa? Abdullah bin Jada'an. Maka kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dijawab pertanyaan Umar bin Khattab, wahai Umar, betul, aku memiliki kunyah yang tidak ada nama anakku di sana. Tapi yang memberikan kunyah ini adalah Rasul. Siapa yang berani untuk mengkritisi? Umar pun diam Pak ketika Nabi yang ngasih nama. Sudah. Yang kedua, aku dari negeri Arab. Memang aku orang Arab. Ayahku orang Arab. Cuman karena aku sudah tinggal lama di negeri Romawi, lidahku juga sudah lidah Romawi, orang mengatakan aku orang Romawi. Yang terakhir, aku berlebih-lebihan dalam makanan. Tiap hari memberi makan orang, jor-joran memberikan makanan, bukan karena aku yang mau. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man at'ama ta'am, yang paling banyak ngasih makan orang. Maka aku ingin menjadi orang terbaik, aku kasih makan orang paling banyak. Maka Umar pun mengatakan, cukup bagi dirimu. Kalau demikian, ya sudah. Umar tidak bisa lagi membantah sahabat Suhaib ini. Maka dengan dedikasi sahabat Suhaib semasa hidupnya, bersama Nabi, bersama Umar, bersama Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi, karena Suhaib ini umurnya agak lebih panjang. Maka ketika Umar bin Khattab wafat, Suhaib ini mendapatkan tempat tersendiri di hati Umar. Walamma mata Umar, kata para ulama, ketika Umar hendak menjelang wafatnya, ausa, Umar berwasiat bahwasanya yang nanti ayyusolliya alaihi Suhaib wa ayyusolliya binnas ila ayyistama al-muslimuna ala imam, agar nanti yang memimpin sholat jenazahnya adalah Suhaib dan manusia harus berada di bawah kepemimpinan imam sholatnya. Enggak boleh ada yang pecah-pecah. Sholat berjamaah bersama Suhaib semuanya. Ini wasiat daripada Khalifah Umar ketika hendak wafat. Maka ketika wafat, orang-orang pun menunjuk Suhaib menjadi imam sholat untuk mengimami sholat jenazah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah manusia yang dipersaksikan dari langit ketujuh, dipersaksikan dalam Quran Karim bahwasanya inilah manusia yang terpuji karena telah mengorbankan harta miliknya untuk Allah dan Rasulnya. Dan Suhaib ini wafat di negeri Madinah kurang lebih di usia 70-an tahun Pak ya. Kemudian sedikit ibrah yang bisa kita ambil. Pertama, tidak semua orang siap menjual dunia untuk akhirat. Tidak semua. Suhaib menjual dunianya dengan akhirat. Maka Allah menerima jual belinya dan menukarnya dengan jannah. Insyaallah. Kemudian ini menunjukkan orang-orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak Allah sia-siakan. Perjalanan hidup itu harus dilalui dengan kerja keras. Kerja keras telah merubah status Suhaib dari budak menjadi manusia yang merdeka. Kemudian bahwa sesungguhnya kemudahan itu akan berada bersama beragam kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Inna ma'al usri yusra. Maka kehidupan yang mudah itu dilalui terlebih dahulu dengan masa-masa sulit. Ya, semoga ini adalah masa-masa di mana kaum muslimin ya sulit, susah, menghadapi banyak ujian, kemudian Allah keluarkan dengan kemudahan.
Kita doakan ya kaum muslimin yang ada di Palestina, Allah berikan pertolongan di tengah-tengah masa sulitnya hari ini. Masya Allah, kita semua tahu bagaimana kondisinya. Semoga di sana ada pertolongan Allah yang nanti ditunjukkan untuk kaum muslimin, dan itu sudah mulai tampak dari hari pertama perang terjadi. Allah menunjukkan banyak pertolongan kepada kaum muslimin. Yang kelima, keempat, hijrah adalah perintah Allah dan sekaligus ujian. Hijrah itu perintah untuk hijrah, dan perintah itu adalah ujian. Maka meskipun dermawan dan berbuat baik, tadi kisah Abdullah bin Jada'an ya, tetapi tauhid jauh lebih mahal dari semua itu. Seumur hidup orang melakukan sikap baik dan dermawan, tapi dia tidak bertauhid, maka sia-sialah semua. Iman itu kecil, selama dia tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, meskipun imannya lemah, dia tetap akan menjadi orang yang berharga di suatu saat kelak, ketika sudah semuanya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita menutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib. Ini adalah hadis yang masyhur yang kita kenal, itu diriwayatkan oleh sahabat Suhaib. Karena Suhaib ini termasuk di antara rawi-rawi hadis yang diambil hadisnya oleh para imam-imam setelahnya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Amat menakjubkan pribadi seorang mukmin, bahwasanya seluruh urusannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semua tidak terjadi kecuali hanya orang mukmin saja. In asabathu sarra'u syakara. Kalau orang mukmin itu mendapatkan kesulitan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dapatkan kesulitan, dia bersabar, maka ini pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka dua-duanya baik, kondisi susah, kondisi mudah, disikapi dengan syukur, dengan sabar, kedua-duanya menjadi baik, dan ini adalah sifat orang mukmin yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Mari saya kembalikan kepada moderator. Mana moderator? Silakan, Pak. Ada, Pak ya? Baik, silakan, Pak. Jika bisa ini kita jawab di sini. Tafsir Al-Baqarah itu di antara manusia ada orang yang mengatakan orang di situ memang khusus untuk Suhaib atau orang-orang seperti Suhaib, karena kan Abdurrahman bin Auf mengatakan sangat. Ada kata memang itu untuk Suhaib, atau apa lebihnya Suhaib dibanding dengan sahabat yang lain yang seperti itu gitu. Antara Abdurrahman. Baik. Ada lagi, Pak? Ya, sekalian nanti, karena saya mohon izin habis ini harus menjenguk anak di pesantren, jadi saya tidak bisa bersamai sarapan, Pak. Atau baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ya, ini adalah tafsir dari tentang asbabun nuzul, Pak ya. Asbabun nuzul turunnya ayat disebut dengan ini ayat-ayat tadhiyah, ayat-ayat pengorbanan. Nah, di situ kan disebutnya wa minan nas, dan di antara manusia. Di situ tidak disebut nama Suhaib, memang iya. Berarti ini maknanya adalah Suhaib sebagai contoh, tapi iktibarnya untuk berlaku untuk semuanya yang bisa melakukan hal yang sama seperti Suhaib. Yang bisa berkorban sebagaimana Suhaib, maka dia mendapatkan raufum bil ibad. Dia dipuji karena dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berjual beli dengan Allah, orang itu mulia. Maka ayat ini ketika turun kepada mengenai Suhaib, memang diturunkan untuk memuji Suhaib ketika itu. Tetapi ibrahnya, karena ini ayat masuk dalam Quran, maka lafaz-lafaznya menjadi ibrah secara umum. Jadi al-ibratu la bi khususi sabab, kaidah tafsirnya. Ibrah itu tidak diambil dengan sebab ayat ini khusus untuk fulan, bukan. Misalkan kan banyak ayat-ayat dalam Quran terkait dengan itu. Misalkan sebab turunnya ayat-ayat tentang khamar terkait dengan fulan, ayat-ayat tentang jihad terkait tentang fulan. Tetapi ibrahnya tetap untuk
umat. Karena kaidahnya adalah al-ibratu la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil bukan karena sebab khususnya, tapi bi umumil lafaz, tapi dengan lafadznya itu. Maka setiap kejadian yang terjadi pada Quran yang itu asbab nuzulnya pada seseorang, ibrahnya tetap untuk kita bisa ambil semuanya. Barakallahu fikum, itu yang saya pahami. Silakan nanti dibaca lagi, dikembangkan lagi dalam kitab-kitab yang lainnya Pak ya, buku-buku yang lainnya insyaallah. Barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.